Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektrotekno. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep sains dan teknologi. Topik pada kali ini tentang perkembangan teknologi global. Kita akan lebih banyak mengulas tentang salah satu negara di Asia Timur ya. Negara maju yaitu adalah Jepang. Baiklah. Beberapa hal yang akan kita pelajari antara lain tentang teknologi Jepang, kemudian mitos yang ada tentang teknologi Jepang, kemudian apa sih rasa kekuatan teknologi Jepang, kemudian beberapa konsep yang menyebabkan industri di Jepang itu bisa berkembang pesat ya. Baiklah, ini kita lihat beberapa teknologi Jepang nih. Hasil teknologinya misalkan di sini kita bisa lihat ada buah semangka. Buah semangka dibuat berbentuk balok ya, berbentuk kubus ya. Kemudian ada juga dibuat dalam bentuk seperti hati ya. Kemudian ada juga segi lima untuk buah jeruk ya. Jadi buah jeruknya berbentuk segi lima. Atau kita lihat yang lainnya juga ada teknologi kereta api ya. Nah, salah satunya adalah teknologi kereta api Jepang yaitu Shinkansen Hayabusa seri E5. Ini kecepatannya bisa sampai 319 km per jam ya. Jadi sangat cepat sekali ya. Jadi bayangkan ya jarak antara Tokyo menuju Aomori itu sejauh 714 km bisa ditempuh dalam waktu hanya 2 jam 56 menit. Jadi hampir 3 jam. Bayangkan 700 kilo ya. Jadi sangat cepat sekali. Kemudian teknologi Jepang yang lain adalah robot ya, ada robot Asimo ya, salah satu robot humanoid ya yang dibuat oleh Honda yang jadi tujuannya itu membuat robot yang dapat berhasil hidup berdampingan dengan manusia. Jadi sudah banyak sekali perkembangan dari teknologi robot Asimo ini ya. Jadi versi yang terbaru itu memiliki kemampuan dapat berjalan dengan cepat, dapat berjalan mundur, bisa melompat, naik turun tangga ya. Jadi desain Asimo ini menyerupai manusia, ya seperti manusia yang lagi memakai pakaian astronot ya. Dengan bobotnya hampir 54 kg, tingginya 130 cm dan dapat berlari dengan kecepatan 6 km ya per jam ya. Jadi sudah sangat canggih sekali robot Asimo ini. Kemudian di teknologi otomotif misalkan salah satu perusahaan otomotif Honda misalkan mengeluarkan mobil generasi NX, generasi XX, generasi kedua ya tahun 2019 ya, apalagi sekarang sudah tahun 2020 jadi sudah perkembangannya mungkin sudah lebih canggih lagi. Ini bayangkan kecepatannya ya hingga 307 km per jam ya. Kemudian dia mesinnya bisa menghasilkan tenaga kuda itu sampai 574 horsepower ya. Jadi sangat tinggi sekali. Nah, diperkirakan di Indonesia dengan harga sekitar 4,2 miliar. Jadi sesuai harga dengan ininya ya. Kemampuannya. Baiklah, kita masuk ke berikutnya mitos teknologi Jepang nih. Jadi ada mitos tentang teknologi Jepang itu ada 4 ya. Kita lihat yang pertama bahwa tahun 1970-an ya. Jadi di zaman kakek ya, kakek Anda mungkin ya. Itu banyak orang percaya bahwa kita telah masuki masa kemandekan inovasi teknologi. Jadi dianggap teknologi itu sudah tidak bisa berkembang ya. Karena terbatasnya waktu itu. Kemudian juga ada kemajuan pada penerapan, integrasi dan sistemasi teknologi yang ada. Namun tidak mungkin terjadi terobosan untuk menggoyahkan dasar kehidupan sosial dan ekonomi ya. Jadi banyak percaya bahwa kita itu sudah mandek ya, itu mitosnya. Mitos yang kedua, bahwa teknologi militer selalu paling maju ya, dari perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu bahwa teknologi berperan ya di perang-perang tersebut. Jadi dengan canggihnya teknologi itu juga sangat mendukung ya untuk memenangkan pertempuran atau peperangan.
Ya, jadi pada misalkan di masa Perang Dunia Kedua itu ada beberapa, itu ada teknologi atom ya, bom atom. Bagaimana kita lihat Hiroshima Nagasaki, kemudian komputer elektronik yang pertama ENIAC 1 juga ditemukan di tahun itu. Pesawat jet tempur dan juga peluru kendali ya, rudal kendali itu sudah ditemukan di Perang Dunia Kedua. Kemudian mitos yang ketiga ya, bahwa orang Jepang kurang kreatif ya. Dari tahun 1953 sampai tahun 1973, Jepang hanya mengembangkan 34 ya dari 500 inovasi teknologi penting di dunia pada ya. Jadi hanya 34 jadi dari 500 ya. Jadi Jepang hanya menyumbangkan 5 dari 139 inovasi sejak perang ya. Ini penelitian dilakukan tahun 68 ya. Kemudian apa saja kelima teknologi tadi? Ya, kereta api ekspres Shinkansen, radio transistor, ada video tape recorder, mikroskop elektronik dan vinilon serat sintetis ya. Nah, khusus untuk kita di bidang teknik elektro itu ada radio transistor, kemudian ada video tape dan mikroskop elektronik. Ya, ini yang terkait kita dengan teknologi di bidang elektro. Dan mitos yang terakhir keempat adalah teknologi baru melahirkan bentuk baru peradaban material ya, namun tidak menimbulkan pengaruh pada budaya. Ya. Jadi kalau kita lihat jika menghadapi rintangan dan kesulitan, bangsa Jepang menunjukkan kesanggupan untuk mengatasinya dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa ya. Jadi bagaimana kita lihat perjuangan bangsa Jepang begitu di bom Hiroshima Nagasaki ya, di tahun 1945 mereka bangkit ya. Mereka bangkit untuk melawan itu. Sekarang mereka menjadi negara yang maju di bidang teknologi ya. Jadi sehingga kalau kita ibaratkan dalam dunia olahraga, rekor itu dibuat untuk ditumbangkan. Jadi rekor lari 100 meter misalkan tercepat Usain Bolt itu diciptakan untuk dipecahkan ya. Tapi di bidang teknologi mitos diciptakan untuk disangkal ya. Nah, bagaimana dengan kita Indonesia? Mitos apa yang dapat kita munculkan untuk memicu perkembangan teknologi bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang apa? Masyarakat yang kemudian masyarakat kita adalah masyarakat yang suka menonton ya. Jadi yang pertama masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka menggunakan produk luar negeri misalkan ya. Masyarakat kita adalah masyarakat yang suka menjadi penonton ya daripada menjadi pemain ya. Kemudian kekayaan alam kita sangat banyak dan cukup untuk menghidupi seluruh rakyat Indonesia ya. Bayangkan ya, beberapa negara baik di Eropa, Asia, Amerika tidak memiliki kekayaan dan keanekaragaman ya, kekayaan sumber daya alam ya dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia jauh sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Kemudian bangsa kita kurang kreatif ya, dan pelajaran matematika itu membosankan misalkan ya. Jadi dengan dibuatkan mitos-mitos itu sehingga orang tertantang untuk melawan ya, untuk membantah mitos-mitos tadi dengan kerja action ya, bukan hanya sekedar diskusi ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang lainnya lagi bahwa kita akan lihat nih sekarang apa sih rahasia kekuatan dari teknologi Jepang nih. Ya, jadi kita akan melihat apa sih rahasia kekuatan teknologi Jepang. Nah, rahasia kekuatan teknologi Jepang nih ada beberapa ya. Di antaranya tradisi miniaturisasi, jadi kemampuan mereka membuat benda-benda kecil gitu ya, miniatur. Kemudian harus ada subkontraktor ya untuk mendukung ya industri ya. Kemudian bagaimana cara memadukan proses dan produk. Kemudian bagaimana ya mengklasifikasi pekerjaan. Kemudian bagaimana hubungan erat antara pengembang, desain, produksi. Jadi yang bagian desain, kemudian yang akan mengembangkan, yang akan membuat itu juga harus bagus hubungannya. Kemudian elit di tempat kerja di pabrik ya. Jadi bagaimana di tempat kerja itu dibuat semaksimal mungkin ya lingkungan, environment dan segala macamnya. Kemudian barang berkualitas tinggi biayanya rendah. Ya. Jadi barang berkualitas tinggi biaya rendah akan diproduksi secara besar-besaran ya. Jadi kualitasnya tinggi,
tapi biayanya rendah, maka akan dibuat sebanyak mungkin. Kemudian meneliti dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan perencanaan dan pengembangan produk secara teliti. Ya, baiklah, yang pertama tradisi miniaturisasi. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi di samping adalah bagaimana kerajinan di bidang bonsai ya. Ada orang hobi membuat miniatur kembang bunga itu dengan menggunakan bonsai ya. Nah, kalau kita lihat bahwa keberhasilan melalui masa penghematan energi dan sumber daya disebabkan keterampilan dalam miniaturisasi. Ya, salah satu perusahaan dulu ya, Sony ya, tapi sekarang sudah mulai ini. Perusahaan Sony dengan produk yang ramping ya, jadi bagaimana dia menciptakan produk-produk itu ya, yang ramping, kompak, beragam modelnya ya. Kemudian keterampilan ini merupakan keterampilan tradisional Jepang seperti pochi teh, bonsai, hakoniwa, kebun dalam kotak ya, inilah yang mendukung bagaimana orang Jepang itu membuat miniaturisasi ya. Sedangkan beda dengan di Eropa, di Amerika ya. Kalau di Amerika senang dengan sesuatu yang besar ya, jadi ukuran-ukuran besar. Anda bisa lihat perusahaan-perusahaan tambang mobil itu, kendaraan tambang itu ya banyak kan dari Amerika, alat-alat berat, karena mereka senang dengan sesuatu yang besar. Kemudian di Eropa dengan yang klasik ya, sesuatu yang klasik. Kemudian yang kedua adalah subkontraktor komponen, jadi landasan bagi industri ya. Kita tahu bahwa komponen-komponen produk elektronik dari Jepang itu sangat baik ya. Karena perusahaan-perusahaan besar meminta pihak subkontraktor menyediakan komponen yang berkualitas yang diminiaturkan dengan sangat efisien. Jadi mereka minta itu ya. Jadi bagaimana kontraktor atau perusahaan besar ini meminta yang di bawahnya sebagai subkontraktor ini produksi komponen-komponen yang kecil dan bagus ya dan efisien. Nah, di Amerika itu sebagian besar perusahaan membuat komponen sendiri dan komponen seringkali berselisih dengan bagian desain sehingga sulit untuk melaksanakannya. Jadi ketika handphone saja misalkan kita pengen handphone yang tipis misalkan yang tipis, tapi komponen-komponen yang digunakan itu ya hardware-nya itu peralatan-peralatan chip dan segala macam itu prosesornya itu ternyata ukurannya tebal dan besar. Jadi tidak bisa ya. Jadi tidak cocok, tidak bisa sinkron antara desain dengan ini yang bagian buat ya. Kemudian gedung pencakar langit di Amerika Serikat menjulang tinggi ya. Tapi dalam hal kekuatan yang kokoh dan tak goyah itu Jepang mungkin lebih unggul karena Jepang biasa ditempa dengan tsunami, kemudian juga gempa, mereka sudah menjadi negara yang siaga dengan kebencanaan. Kemudian memadukan proses dan produk ya, bagaimana proses dan produk yang bisa digabung nih harus terpadu dengan bagus ya. Karena sekarang ini produk industri terintegrasi, aplikatif dan sistematis dalam penerapan teknologi, contohnya videotape recorder ya, memadukan teknologi manufaktur berketepatan tinggi dan teknologi elektronika ya. Kemudian di industri baja merupakan perpaduan teknologi Amerika, Jerman. Kemudian penerapan yang cocok dengan kondisi Jepang yang dikembangkan dengan sistem komputerisasi ya, di Jepang dengan sistem komputerisasi. Berikutnya adalah klasifikasi pekerjaan ya. Ini sangat penting juga. Ini merupakan kekuatan melalui kelulusan ya. Karena ini merupakan faktor utama yang memungkinkan Jepang memadukan berbagai teknologi ya, Kemudian adalah keterbukaan struktur internal perusahaan. Jadi harus terbuka nih. Jadi lebih kaitannya pada SDM-nya. Karena pada perusahaan Jepang, komunikasi hubungan kerja antara orang-orang dari berbagai keahlian dan berbagai bagian sangat lancar sehingga tingkat kerjasama yang tinggi. Jadi ini bagaimana pengelolaan SDM-nya. Jadi antara satu bagian dengan lainnya harus memiliki komunikasi yang tinggi, yang bagus sehingga tercipta kerjasama yang tinggi. Jadi kalau sudah kerjasamanya baik, maka perusahaan tadi akan menjadi perusahaan yang besar ya. Kemudian bahwa setiap penerimaan pegawai mereka mendapatkan program latihan bersama dan diasramakan. Jadi dibuat asrama dan begitu mereka akan terbangun ya solidaritas ya dan kekompakan. Kemudian bahwa hubungan horizontal di antara berbagai bagian dalam
divisi selalu dijalin erat lewat hubungan pribadi, berpakaian yang sama, makan bersama, pada meja sama. Jadi makan siangnya pasti mereka makan sama-sama, kemudian mereka juga menggunakan seragam, ya. Kemudian selanjutnya teknik Jepang luwes dan tak terikat pada bidang spesifikasi pokoknya, ya, sehingga para praktisi terlibat dalam bidang orang lain, ya. Jadi untuk memahami lebih baik, memberi bantuan jika perlu dan melengkapi serta membantu orang lain, ya. Nah, yang lain juga bahwa mekatronika merupakan penggabungan antara mekanik dan elektronika yang dimunculkan di Jepang, ya. Jadi mekatronika, ya. Yang kelima bahwa hubungan erat antara pengembang, desain dan bidang produksi ini harus bagus, ya. Jadi jangan sampai desain membuat supaya nilai tampilannya menarik tapi di bagian pengembang dan produksi tidak bisa mewujudkannya, ya. Jadi harus ada sinergi dari ketiga bagian ini. Jadi produksi besar-besaran dengan mudah adalah tujuan pokok dari desain dan mempertimbangkan secara matang ketersediaan suku cadang, ketepatan proses, serta seperangkat perakitannya. Karena kita tahu bahwa insinyur lulusan universitas terkemuka dalam jumlah besar ditempatkan di bidang produksi dan diberi wewenang besar pada pelaksanaan bisnis. Nah, jadi banyak eksekutif pabrik industri berlatar belakang pendidikan teknik dan sebagian besar pengalaman pertama yang intensif di pabrik. Jadi mereka bisa memahami bidang produksi juga proses produksi. Ya, jadi perlu ada, ya, saling memahami, ya, antara bagian pengembang, desain dan bidang produksi. Yang keenam adalah elit di tempat kerja di pabrik, ya. Jadi sentuhan ringan dan kontrol jarak jauh pada TV diperkenalkan di Prancis jauh sebelum Jepang menggunakannya, ya. Namun kualitasnya jauh sekali dibandingkan kualitas produksi Jepang, ya. Jadi lebih bagus kemudian. Karena hal ini kesenjangan serius antara pengembang dan produksi, ya, sebagai akibat dari kesenjangan di antara berbagai strata pada hierarki perusahaan di Prancis misalkan, ya. Jadi itu, ya, perlu ada elit di tempat kerja di pabrik. Jadi bagaimana cara membuat, ya, kerja di pabrik, ya, sehingga dengan elitnya itu maka kualitasnya akan jauh, ya, bisa mengejar, ya. Kita bisa lihat juga Angkatan Laut Amerika Serikat dan perusahaan Inggris dan Norwegia mempelopori penggunaan komputer pada tahap awal pembuatan kapal. Tetapi Jepang cepat menang dalam persaingan penerapan teknologi komputer secara praktis dengan menyebarluaskan komputerisasi ke seluruh industri, ya. Jadi dipelopori Amerika, Inggris, Norwegia kapal, tapi Jepang itu menempatkan komputer pada semua, ya, bidang industri, ya, sehingga diterapkan tidak hanya terbatas pada pembuatan kapal. Karena hal ini karena lulusan akademik teknik perkapalan banyak di bidang produksi, ya. Sedang di Eropa banyak bekerja pada bagian riset dan bahkan sedikit pada bagian desainnya. Jadi kurang senang bekerja di pabrik, ya. Kemudian yang kedelapan, barang berkualitas tinggi itu dengan biaya rendah, itu akan diproduksi secara besar-besaran, ya. Ya, karena apa? Produk TV Jepang misalkan berkualitas tinggi dan harga bersaing, ya, sehingga kemungkinan rusaknya lebih sedikit dibanding produk negara lain. Kemudian cacat produksi sangat kecil, ya, menyamai spesifikasi komponen militer Amerika Serikat, ya. Kenapa kerusakan sangat jarang terjadi, ya? Hal ini karena kerusakan dianggap perusahaan sebagai sesuatu yang memalukan, ya. Jadi prinsip mereka di Jepang ini, ya. Kemudian menyangkut kehormatan perusahaan, ya. Jadi kalau ada gagal produksi, ya, atau rusak nanti ketika sudah digunakan itu sebagai aib, ya. Dan semua pihak manajemen tingkat tinggi, kepala bagian, seksi dan pekerja bertanggung jawab atas kualitas produksi. Jadi semua bertanggung jawab. Selanjutnya bahwa watak orang Jepang yang tak pernah mudah puas, ya. Jadi sehingga mereka melakukan quality control, ya. Jadi dan mereka juga jadi tidak hanya pengawasan tapi juga melakukan quality improvement, jadi perbaikan mutu. Nah, ini. Jadi ada quality control dan ada quality improvement. Nah, inilah yang terus dijaga, ya, oleh perusahaan Jepang, ya. Karena produksi besar-besaran akan membawa citra keseragaman dan sifat membosankan yang tidak sesuai lagi dengan keragaman permintaan konsumen tuh. Sehingga perusahaan Jepang menggunakan energi atau sumber daya paling banyak untuk menganeka ragamkan, ya,
mendiversifikasi produk, contoh nih industri mobil ya, itu Jepang. Yang kesembilan ya, meneliti dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan perencanaan dan pengembangan produk secara teliti ya. Di bawah kita ketahui bahwa kapasitas rekam peralatan audio video itu terus bertambah ya. Jadi hard disk ya, memori dari tahun ke tahun, flash disk itu kapasitasnya selalu meningkat karena manusia ya. Kebutuhannya makin tinggi. Kemudian juga handphone ya, bagaimana kualitas kameranya itu, resolusinya semakin lama semakin tinggi ya. Kemudian ada dua faktor yang penyebab lincahnya perencanaan dan pengembangan produk itu adalah kebutuhan dan permintaan konsumen makin canggih. Keinginan manusia terus ya pengen lebih canggih. Kemudian kemajuan teknologi yang tidak terbendung ya, karena terus maju dengan pesat ya. Nah, salah satu contoh rahasia orang sukses Jepang itu adalah pendiri Sony ya, Akio Morita namanya ya. Ia menyukai olahraga golf sekaligus pengagum berat ya musik Beethoven ya. Sampai dia berolahraga sambil mendengarkan musik gitu ya. Kemudian dari situ tercetus keinginannya membuat alat kecil pemutar musik dengan pengeras suara Walkman ya. Jadi sebelum ada handphone itu ada Walkman untuk memutar ya. Dari situ ya, dari apa yang dia lakukan aktivitas sehari-hari itu muncul ide, oh bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Jadi bagaimana teknologi tadi bisa mempermudah kehidupan manusia. Nah inilah yang dilakukan ya. Di depan sudah kita ulas tadi ada rahasia teknologi Jepang. Nah inilah yang mendukung juga kenapa Sony itu bisa berkembang dengan cepat pada waktu itu ya. Nah ada beberapa karakter yang dimiliki ya orang Jepang yang sukses itu adalah yang pertama kreatif. Kreatifnya dari mana? Mencetuskan ide Walkman ya. Bayangkan sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada. Kemudian teguh ya, bagaimana semangat tak kenal lelah untuk mewujudkan apa yang ide yang sudah dibuat tadi. Kemudian ada kebersamaan ya, bagaimana kita lihat tadi di pekerja itu dibuat seragam ya, supaya kemudian makan bersama agar tercipta kebersamaan. Kemudian berwawasan luas, artinya produk Jepang tidak hanya digunakan di Jepang tapi juga digunakan di negara-negara lain, di benua-benua yang lain. Kemudian mandiri ya, mandiri artinya mereka ya berusaha ya menggunakan sumber daya manusia mereka sendiri ya, sumber daya lokal mereka untuk membuat tadi apa ide-ide mereka mewujudkan, jadi berusaha mandiri. Kemudian yang keenam adalah semangat belajar yang tinggi ya. Jadi mereka sangat antusias belajar ya. Ya, mereka buat lomba-lomba kejuaraan khususnya di bidang fisika dan matematika. Kemudian yang ketujuh adalah yang terakhir adalah hidup sederhana, tidak materialistik ya. Jadi mereka berusaha hidup sederhana. Nah, tugas pada materi ke-8 ini atau tugas ke-8 ini ada 4 soal. Di bagian yang ini ada 2 soal ya. Nanti di akhir video itu ada soal untuk nomor 3 dan 4. Jadi sebutkan dan jelaskan rahasia kesuksesan orang Jepang dalam menguasai teknologi di bidang elektronik. Kemudian mengapa ada banyak usaha bisnis yang berumur ratusan tahun dapat bertahan di Jepang sampai sekarang. Ya, selamat mengerjakan, nanti jawaban diupload di daring ya, melalui daring. Pada menu submit yang sudah disediakan. Berikutnya beberapa konsep yang menyebabkan industri di Jepang berkembang pesat nih. Apa saja konsep-konsep yang menyebabkan? Kita akan lihat di sini ada 6 ya konsep industri di Jepang ya, sehingga kita bisa lihat industri Jepang itu bisa berkembang ya. Yang pertama adalah prinsip 5R, yang kedua Kaizen, kemudian yang ketiga produksi berorientasi proses, kemudian berbicara dengan data, dan yang kelima JIT just in time, dan yang keenam total quality control ya. Dimana tadi sudah sempat kita sebutkan ada quality control, ada quality improvement ya. Disinergikan. Yang pertama nih, prinsip 5R. Nah, apa itu 5R? Itu adalah singkatan dari 5 hal ya. Yang pertama ringkas, yang kedua rapi, yang ketiga resik, yang keempat rawat, yang kelima rajin. Jadi harus ringkas kerja itu, tidak berbelit-belit. Kemudian rapi, jadi hasil kerjanya juga rapi. Resik ya, artinya bersih apa yang dilakukan ya. Kemudian rawat
Jadi peralatan yang digunakan juga dirawat ya. Peralatan pendukung tempat itu juga dirawat. Kemudian yang kelima harus rajin. Nah, 5 hal ini ya yang juga sangat penting dalam kita dunia kerja, tidak hanya di Jepang, kita di Indonesia juga perlu menerapkan 5 hal ini. Kemudian yang kedua adalah Kaizen ya. Nah, ini ada Kaizen itu apa? Adalah filosofi kerja yang diturunkan dari hasil sistem pendidikan dan interaksi sosial budaya Jepang yang mengutamakan keharmonisan dan kegiatan bersama. Ya, jadi harus harmonis nih antara bagian pengembang, kualitas ya, advance, kemudian keberlanjutannya, kesuksesannya, implementationnya. Ya, jadi harus harmonis dan kegiatan secara bersama, itulah Kaizen ya. Jadi dampak langsungnya adalah produk Jepang yang mencirikan yang disimulkan dengan secara berkesinambungan sehingga produk makin lama makin baik kualitasnya dan makin murah harganya. Itulah prinsip dari Kaizen ya. Yang ketiga, produksi berorientasi proses. Nah, ini juga penting ya. Kegagalan hasil adalah kegagalan proses ya. Jadi kalau hasilnya tidak baik, maka itu sebenarnya adalah gagal dalam tahap prosesnya. Jadi oleh sebab itu kesalahan dalam proses harus ditemukan, dikenali, diperbaiki ya. Bagaimana prosesnya ketika buat satu barang ya sampai menghasilkan ya dan akan dijual. Nah, itu sangat penting ya untuk menjaga proses ya dari rantai proses tadi. Nah, berbeda dengan manajemen barat yang berorientasi pada hasil ya, di mana manajemen industri Jepang berorientasi pada proses. Jadi menemukan kesalahan itu sangat penting ya, karena hal ini berarti menemukan peluang untuk perbaikan ya. Jadi dalam proses harus dicari kesalahannya ya. Jadi seminimal mungkin sehingga segera dilakukan perbaikan sehingga nanti ya kualitas juga tetap terjaga. Berikutnya yang ketiga adalah ya tadi produksi berorientasi proses di mana ada namanya plan, do, check dan action ya. PDCA ya. Jadi manajemen PDCA ada plan, itu ada perencanaan, ada do kerjakan, check kita evaluasi, action kita kerjakan ya. Kemudian berbicara dengan data. Jadi sesuatu itu berbicara dengan data ini sangat penting ya. Bagaimana misalkan dalam hal pemasaran itu. Kita lihat sekarang toko-toko online misalkan Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya, mereka memanfaatkan data-data yang ada ya, data-data pelanggan tadi. Ya, jadi misalkan si A ini hobinya nyari apa nih? Jadi hobinya misalkan biasanya dia beli alat-alat elektronik atau dia beli biasanya sepatu, pakaian ya. Maka mereka akan berusaha mempelajari algoritmanya dengan kecerdasan buatan. Maka ketika mereka mencari produk barang, mereka juga akan menawarkan produk-produk yang terkait dengan hobi dan kesukaan dari si pelanggan tadi ya. Jadi sangat penting data ini ya. Karena kita tahu bahwa industri Jepang itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan, menganalisis data diikuti dengan rekomendasi ini ya. Sehingga dalam industri ini dikenal 7 alat pemecah masalah, yaitu ada diagram Pareto, ada Ishikawa, ada sebar, ada histogram, ada peta kendali, grafik, dan formulir pemeriksaan. 7 hal ini ya digunakan untuk memperoleh data tadi ya. Sehingga untuk bisa memecahkan masalah itu dengan menggunakan 7 ya. 7 alat pemecah masalah ini. Kemudian yang kelima, JIT, just in time ya. Ini apa just in time ini? Suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai dengan kehendak konsumen tepat waktu. Nah, ini penting. Makanya orang-orang Jepang itu sangat disiplin. Jadi ketika membuat janji dengan orang Jepang, ya siap-siap ya. Jadi Anda harus disiplin, jangan ngaret ya. Mungkin Indonesia ya di negara kita misalkan janji jam 8 tapi malah datang jam 8.30 ya. Atau jam 8:15. Nah, itu artinya kalau mereka disiplin sekali janji jam 8 maka jam 8 malah sebelum jam 8 mereka sudah ada. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan ya diminta konsumen pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan
kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Jadi mereka tidak ingin menimbun barang nih, karena kalau menimbun barang itu harus menyiapkan tempat gudang, perawatan, penjagaan, maka akan mengeluarkan biaya lebih. Jadi produksi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi zero inventory, zero lead time, ya, zero failure, ya. Jadi diusahakan bisa berkesinambungan ya, saling terhubung ya. Jadi ini dirintis oleh Toyota Motor ya, Corporation, dan dikenal juga dengan sistem produksi Toyota ya. Di mana zero inventory, zero kesalahan, kemudian terkait dengan waktu ya. Kemudian kelebihan apa sih kelebihan dari JIT ini, just in time ini? Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan ya. Tadi terkait penyimpan, kalau sudah nyimpan gudang itu butuh perawatan ya, butuh tempat, biaya sewa, asuransi dan segala macam, itu butuh biaya tambahan lagi tuh. Kemudian bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Jadi diperlukan yang ketika dibutuhkan saja. Kemudian tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman ya. Jadi mencegah terjadinya produk yang dihasilkan atau ketinggalan zaman ya, karena cepat sekali ya perubahan di pasar. Kemudian yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan ya. Jadi menghindari penumpukan. Jadi tiba-tiba masyarakat berubah nih, tidak mau yang seperti ini, maunya yang lain gitu. Nah, itu menghindari ya. Kemudian memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Ya. Berikutnya yang keenam, total quality control. Nah, ini juga penting, sistem manajemen yang dinamis yang mengikut sertakan seluruh anggota organisasi dengan penerapan konsep dan teknik pengendalian kualitas untuk tercapainya kepuasan pelanggan dan yang mengerjakannya. Nah, dasar dari TQC ini adalah mentalitas, kecakapan, dan manajemen partisipatif dengan sikap mental yang mengutamakan kualitas kerja. Ya, jadi lebih pada kualitas. Ya. Karena harus bekerja sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab ya dalam pekerjaannya. Nah, tugas berikutnya yang nomor 3 dan 4, silahkan nanti jelaskan perbedaan antara just in time dengan ada yang lain juga nih, ada AOT ya, ahead of time. Nah, jelaskan apa bedanya dan jelaskan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kemudian yang keempat, apa rahasia sukses perusahaan Alibaba. Nah, ini perusahaan Cina ya. Pendirinya Jack Ma. Nah, coba kita lihat apa sih rahasia sukses perusahaan Alibaba ini ya. Ini referensinya. Demikian, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.